Kalau belajar, jadi di kelas aku tuh ada satu anak yang rada agak nyeleneh lah. Iya. Oke, alasan aku milih IPA karena Ya. aku kalau ditanya gitu juga aku bakal jawab susah. Hey, welcome to Bisik Bincang Asik. Kembali lagi bareng gue Jasmine, dan tentunya kali ini kita dengan The Battle of the Brain, tempat di mana otak-otak cerdas bersatu untuk mengupas isu-isu yang gak pernah terlewatkan tentunya. Hari ini kita punya topik yang selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan siswa-siswi SMA Negeri 6 Cimahi. Topik kita hari ini yaitu IPA versus IPS. Apakah otak-otak sains itu benar-benar lebih jenius atau malah anak-anak sosial yang lebih jago untuk menghadapi kejamnya dunia nyata? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas semuanya untuk kalian semua. So, siapin cemilan lo sekarang dan nyalain podcast ini supaya lebih asik, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya tahu updatean selanjutnya. Oke guys, kita langsung aja ke acara utama kita hari ini. Kita nggak sendirian, kita ada dua bintang tamu spesial tentunya. Di sebelah kanan saya ada Joseph Gabriel Suratno sebagai anak IPA, dan sebelah kiri saya ada Givas dari anak IPS. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan baik. Oke, kita langsung aja ya masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Banyak banget yang aku mau tanyain. Apa sih yang membuat kalian memilih jurusan IPA atau IPS? Apakah kalian karena minat pribadi atau karena disuruh orang tua? Aku mau nanya Joseph dulu deh. Oke, alasan aku milih IPA karena emang sesuai dengan minat dan bakat aku. Sebenarnya nggak nyangka sih mau masuk ke IPA karena sebelumnya pas SMP aku tuh lebih cenderung baiknya di IPS, bagusnya tuh di IPS nilainya dibanding di IPA. Cuman nggak tahu kenapa pas aku di SMA itu kebetulan aku ikut psikotes. Ya. Aku tuh karena aku udah ada psikotes di luar sebelumnya karena mau daftar SMA lain. Nah, si hasil psikotesnya itu kebetulan emang hasilnya bagus, IQ-nya kalau boleh di-spill ya emang di atas rata-rata. Ya. Pas kasih ke sekolah dan ya udah aku masuk di IPA gitu, dan nggak pernah nyangka sih bakal masuk IPA, tapi puji Tuhannya setelah beberapa tahun aku di IPA aku baru menyadari ternyata oh emang minat dan bakat akunya ada di IPA gitu. Iya. Oke, kalau Giva sendiri itu gimana sih? Kalau aku jujur simple, karena kuliahnya mau ngambil akuntansi, jadi Udah punya planning ya? iya, jadi ambil IPS kayaknya. Meskipun waktu psikotes lolosnya ke IPA, jadi ya sebenarnya minatnya di IPA, cuman minat IPA-nya cuman hitungan doang. Jadi ntar aku mau kuliahnya ngambil akuntansi, jadi ya harus ke IPS. Ya, biar bisa dapat pelajarannya yang lebih relevan. Oke, selanjutnya menurut kalian apa sih perbedaan terbesar antara cara berpikir anak IPA dan anak IPS? Aku mau nanya kamu dulu. Kalau aku, pengalaman aku ya, karena aku dulu pernah di IPA meskipun ya cuma sebentar. Jadi keluar gitu? Iya, jadi waktu itu aku ajuin ke BK buat ganti kelas. Jurusan, iya. Dan alhamdulillahnya bisa ya. Kalau perbedaan cara berpikir, mungkin anak IPA itu lebih apa ya? Lebih kritis kali bisa dibilang. Tapi kritis yang maksud itu kayak karena mereka mungkin lebih banyak belajar teori kayak teknik gitu. Jadi mereka kayak based on the teknik itu. Jadi mereka cara berpikirnya tuh lebih mungkin logis atau gimana. Dan anak IPS mungkin lebih ke sosial, lebih kritis dalam, jadi mereka kayak ngomongin apa aja yang mereka muncul di otak tanpa yang mereka mungkin mereka nggak tahu banget ya, atau nggak tahu banget, tapi kalau misalnya kayaknya ini oke gitu, ngomong berpikir ya gitu. Kayak gitu kalau kata aku. Kalau menurut Joseph? Kalau menurut aku sendiri sih sebetulnya
berhubung aku belum ngerasain IPS tuh kayak gimana dan aku cuma bisa berpendapat dari satu sisi ya Ya, sebagai anak IPA dan nanya ke teman atau bahkan ngeliat ke teman yang ada di IPS. Sebenarnya IPS juga menarik sih untuk dibahas karena IPS itu lebih fokus ke dunia sosial, ilmu sosial, mempelajari tentang lingkungan sekitar dan juga perbedaan paling signifikan mungkin ya. IPS itu lebih banyak hafalan walaupun memang tetap ada numerik di dalamnya gitu ya. Instead of IPA yang mungkin fokusnya itu lebih ke numerik sendiri dibanding ke hafalan. Tapi bukan begitu, tapi dengan begitu bukan berarti IPA nggak ada hafalan. IPA juga ada hafalannya teman-teman. Jadi kedua buah ini tuh IPA IPS tuh sebenarnya beda tapi sama-sama saling kayak mereka tuh berkesinambungan jadi saling melengkapi. Yang satu kurang di hafalan tapi lebih di numerik, yang satunya lebih di hafalan dan kurang di numerik. Tapi bagus sih, aku suka. Saling melengkapi ya ini Saling ya. melengkapi, IPS. melengkapi. Oke. Selanjutnya, jika kalian bisa memilih ulang, apakah kalian akan tetap memilih di IPA atau IPS atau malah sebaliknya? Kalau Kalian tetap senang berada di IPS atau berada di IPA? siapa dulu nih? Coba dulu. Ya. Joseph dulu. Oke. Kalau dari aku, of course 100% aku bisa ngasih jawaban. Aku nggak nyesel sama sekali. Aku beruntung banget bisa masuk IPA dan aku bersyukur buat masuk IPA karena emang itu passion aku. Jadi nggak ada penyesalan. Kalau aku sama sih, kayaknya bakal tetap di IPS karena aku nggak tahu ya. Ini mungkin cuma pengalaman. Kayaknya kalau di IPA aku nggak bakal kuat dengan semua teori ya, gitu. dengan apalagi anak-anak IPA terkenal dengan ambisinya ambisinya. gitu. Iya itu mungkin kurang cocok sama aku yang orangnya lebih let it flow, santai. Menikmati hidup Menikmati banget ya, gitu. enjoy. Enjoy banget. Aku bakal tetap pilih IPS. Oke, mata pelajaran yang menurut kalian paling sulit dan paling killer di jurusan masing-masing. Aku mau nanya dulu kamu. Sebagai anak IPS ya, yang paling sulit itu sudah pasti lintas jurusannya kimia. Of course. Gak hanya di Sumpah IPS ya. Aku kalau ditanya gitu juga aku bakal jawab susah sosiologi. Enggak sih, sosiologi middle lah. Lumayan lah. Ya. Kimia itu mungkin banyak orang yang bakal ngira kimia tuh mungkin sama-sama hitungan ya, sama kayak matematika. Aku juga orang yang suka matematika tapi ketika di kelas 10, kelas 11 masih bisa kimianya. Kelas 12 itu udah udah Di luar nalar ya. Wallahu alam. Kalau Joseph sama sih tadi aku udah jawab sebelumnya ya. Kalau misalnya ditanya yang paling susah menurut aku sendiri itu sebenarnya bukan sosiologi sih, cuman sosiologi salah satu tergolong yang susah karena buat aku lebih paham dan lebih mengerti numerik lebih cepat dibanding skolastik gitu ya. Jadi sosiologi itu ada sisi susahnya buat aku. Cuman kalau misalnya ditanya mapel yang paling sulit dari aku sendiri sih kimia. Tapi puji Tuhannya masih bisa survive ya teman-teman. Oke, selanjutnya kadang teman-teman di IPS bilang anak IPA itu sering dianggap lebih pintar karena pelajarannya dianggap lebih sulit juga. Gimana kalian menanggapi stigma yang beredar di kalangan siswa-siswi SMA dan menurut kalian ini benar atau enggak sih? Joseph. Oke, berarti pertanyaan ini ngarahnya ke aku banget ya. Oke. Kalau dari aku sendiri nih, pendapat aku mereka itu salah sih kalau misalnya bilang anak IPA tuh lebih unggul lah ibaratnya gitu ya. Kenapa bisa aku bilang gitu? Karena nggak menutup kemungkinan kalau anak IPS tuh bisa lebih unggul juga dibanding anak IPA gitu loh. Ya kan? Jadi karena udah aku bilang sebelumnya juga bahwa IPA IPS itu sama-sama bagus. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau anak IPS itu bisa lebih mengungguli IPA teman-teman gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita perhatiin nih di lingkungan sosial, ya, apalagi kita sebagai manusia makhluk sosial, ya, peranan IPS itu tuh lebih sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kok misalnya nih kita ngelihat kayak sudut pandang aku ya, petinggi negara misalnya kayak presiden lain-lain, kayak yang memimpin negara ini tuh justru lebih banyak anak IPS daripada anak IPA teman-teman. Jadi please stop memandang memandang sebelah mata kalau anak IPA tuh lebih pintar daripada anak IPS karena
sejujurnya pintar atau tidak itu sama dengan halnya perempuan cantik itu relevan, Iya. pintar itu juga relevan teman-teman, tergantung Betul. orangnya. Betul. Kalau menurut Givas? Kalau aku sih setuju banget sama yang dikatain sama Joseph. Mungkin tambahannya anak IPA lebih dilihat sebagai mungkin yang lebih pintar atau gimana. Mungkin karena tradisi orang tua zaman dulu, kalau misalnya kamu dapat nilai matematika 100 pintar. Iya. Betul. Dapat nilai seni Iya. 90, ya seni nggak Betul. bisa 100 ya. Iya. Seni 90 kamu nggak pintar. Betul, Nah, betul. ditambah itu mungkin karena anak IPS juga ya lebih banyak Mm. materi-materi di luar dengan materi-materi teknik, fisika, kimia gitu gak ada. Jadi Iya. tapi kalau kayak gitu ya kalau kita bandingin mungkin ada yang bilang anak IPA lebih pintar atau segala Iya. macam. Anak IPA kalau di tes mungkin mapel-mapel IPS mereka juga bingung dan Iya, sebaliknya juga betul. orang Betul. IPS Setuju. kalau ditanya soal-soal tentang materi-materi materi dari Iya. IPA itu bakal susah juga. Iya. Jadi pas orang nggak ada yang bisa pintar dalam segala hal Iya, itu. betul. Bukan berarti IPA itu bisa pintar semua IPS juga dan mungkin sebaliknya itu nggak bakal bisa ya. Iya. Jadi Sesuai IPA kemampuan masing-masing lagi. sesuai dengan bidangnya. IPA mungkin Iya. lebih emang pintarnya Di di hitungan. hitungan, iya. numerik kayak gitu. Kalau Iya. IPS lebih ke hafalan, Iya, sosial, kayak iya, gitu. betul. Oke, selanjutnya apa sih pengalaman yang paling seru atau lucu yang pernah kalian alami selama belajar di SMA? Dari Givas? Pengalaman paling lucu ya. Mungkin nggak tahu aku. Pengalaman paling lucu mungkin kalau belajar. Jadi di kelas aku tuh ada satu anak yang rada agak nyeleneh lah. Iya. Jadi kalau belajar itu dia suka bikin ketawa segala macam ya. Tapi itu bagusnya jadi belajarnya jadi nggak gitu tegang atau Iya, gimana. lebih Itu santai ya. Iya, itu mungkin banyak sih momen lucunya. Kalau satu doang kayaknya nggak ada. Terlalu banyak momen Terlalu lucunya. banyak ya. Apalagi di IPS yang notabene Anak-anak banyak kan bobrok rame. katanya gitu. Orang-orang yang rame banget. Iya. Jadi momen lucu satu itu gak ada terlalu banyak. Iya. Kalau di Joseph? Kalau dari aku pengalaman terseru sih ketika misalnya dapat pencapaian ya. Dan pencapaian yang aku dapetin tuh kayak aku ngerasa aku nggak pernah sendiri, tapi aku punya teman-teman yang bisa sama-sama berkompetisi. Merangkul ya. Ngerangkul, dan even though kita mungkin sama-sama punya ambisi, Hmm. sama-sama ambisius, sama-sama punya cita-cita, punya Ya. target, tapi kita tuh yang paling serunya tuh adalah ketika kita tahu cita-cita kita, tujuan kita tuh saling ngerangkul satu sama lain dan bersaingnya tuh secara sehat. Ya. Kemudian daripada itu juga kalau dari soal suasana kelas ya yang seru juga karena mungkin orang-orang mikirnya kayak ih anak IPA mah sepi banget, kayak misalnya Ngambis banget ya anaknya gitu. istirahat itu kok masih pada belajar. Belajar. Teman-teman tolong masuk kelas saya ya, tolong masuk kelas saya sekarang juga. Banyak kok teman kelas aku yang kodamnya terenggiling teman-teman gitu. Oke. Dari tadi kita udah nanya-nanya nih ya seputar IPA IPS. Aku mau kasih kalian challenge. Ini banyak sekali pertanyaan yang ingin banget aku tanyain ya. Siap? Siap. Mungkin Harusnya sih bisa Harus- jawab ya, harusnya. karena ini pengetahuan umum sebenarnya. Harusnya. Harusnya. Saya Oke. tidak pede. Deg-degan nggak? lumayan sih. Yang pertama, Oke. apa mata uang resmi di Inggris? Pound sterling. Oke, betul. Selanjutnya, siapa pelukis terkenal yang melukis Mona Lisa? Da Vinci. Nah, Ah, Angkat-angkat. Leonardo da Vinci. iya betul. Kayaknya pada pinter-pinter nih. Aku jadi minder deh. Selanjutnya, apa nama zaman di mana pada zaman tersebut diatur oleh gereja? Masa kegelapan? Dark Ages. Dark Age? Oh, Iya. Masa kegelapan. Oke, betul. Selanjutnya, perubahan benda dari zat padat menjadi gas disebut Menguap. Muap. salah. Menyublim, teman-teman. Oh iya, ingat-ingatnya kamper dong, Iya, bener ya, kamper. Kalau bener ya. air Iya. baru menguap. Wow, Teman-teman. betul. Teman-teman ini sebagai bukti ya bahwa anak IPA nggak terlalu pinter. Betul. Selanjutnya, berapakah jumlah abjad dalam bahasa Indonesia? 26. Alfabet maksudnya atau gimana? Alfabet. Abjad, iya. Alfabet. Awalnya tadi mau jawab 5, soalnya ngomongnya Abjad. abjad. ABCD gitu. Oke, selanjutnya, proses pembentukan energi kimia dengan bantuan cahaya matahari disebut dengan Fotosintesis. dua-duanya betul. Oke, keren. Apa nama organ yang berfungsi untuk memompa darah? Jantung. Betul.
Aku jadi minder, please. Selanjutnya, apa nama penyakit akibat kekurangan vitamin D? Osteoporosis. Osteoporosis. Penyakit tulang. Pokoknya vitamin D itu tentang tulang. Nah, Rakitis. Iya, rakitis pengeroposan tulang. Oke, selanjutnya. Berapakah hasil dari 3 kuadrat ditambah 2 kubik ditambah 4 kuadrat dikurangi 5 kuadrat? Ulang. ulang. Ini pakai akar aja ya? Aduh, sakit. Ini Ya. pakai pangkat 2 ya. Berapakah hasil dari 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2? Hah, kecepatan. Enggak. Enggak. Please, Ya, soalnya enggak. terus ya. Terus. Berapakah hasil dari 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 4 Sebentar. pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2? Min 2. 24. Berapa? Min 2. 24. Min 2 24. No, gak ada yang benar. 3 kuadrat. Teman-teman kita butuh Kita butuh kotretan ya di sini ya. kotretan ya, Kita butuh teman-teman. kotretan di sini. Mohon maaf. Kita bukan peserta American Got Talent yang bisa hitung cepat. Oke. Bukan COC juga, teman-teman. Oke, lagi disiapin dulu ya kotretannya. Kita lanjut dulu Oke. ke soal berikutnya. Apa rumus dari trapesium? Trapesium, teman-teman. Rumus apa dulu? Luas. Rumus trapesium? Luas keliling Ada berarti. keliling. Ada 2, ada luas, ada Ada luas, ada keliling. keliling. Luas keliling kayak. Luas keliling. Luas keliling. Trapesium kayak gimana lagi bentuknya, lupa aku loh. Aku lupa. Aku ingetnya cuma yang 2 kali ABCD gitu. Oke sih, aku pas. Oke. Pas. Pas, oke. Sama. Kita lanjut dulu. Jika barisan bilangan memiliki pola 1, 4, 9, 16, tentukan suku ke N dari barisan tersebut. Terakhir Teman-teman ini kita potretan butuh ya. potretan banget 21. loh. Oke, ini kalau soal matematika kita ini dulu ya. Oh, enggak ada. 21. Oke, terima apa kasih gitu, ya Bang? teman-teman. Oke. Thank you. Oke, kita Bisa nggak sih? ke soal sebelumnya ya. Boleh. 3 kuadrat ditambah 2 kubik 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. Min 26? Sorry, Min 25. 25. 5. No. Bentar. 17 tambah 16. Min 5 pangkat 2. Iya. 8? Enggak. Wait, what? 8, 17. Min 26. No. How? Hasilnya Fokus. hasilnya 33 kurang 25 bukan itu harusnya. Masalahnya nih ya teman-teman, aku gampang pelupa. Gampang 3 kuadrat 9. Iya. 2 pangkat 3 8. Iya. 2 pangkat 3 8. 4 kuadrat 16. 17 tambah 16 33 bukan ya? 33 dikurang 25 8. 5 pangkat 2. Tar, ulang. Coba 5 kuadrat 25. 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi ditambah 4 4 pangkat 2 dikurangi 5 5. pangkat 2. Bukan 5 25. 33 kurang 25 7. 8. 7. No. 8. Apa sih soalnya ini aku salah denger atau gimana? Coba kalkulator. Ini antara kita yang salah atau jawabannya salah nih? Oke, lihat tuh. Berapa ya? Yuk, Berapa ya? ulang. Ntar Berapa kita bareng-bareng ya. Boleh. Ya kita di sini tidak berkompetisi ya 3, saudara-saudara aja ya, kita 3. Ini satu soal belum terpecahkan ya teman-teman. Iya ya teman-teman. 3 pangkat 2 9 ditambah 2 pangkat 2 pangkat 3 8 8 ditambah 4 4 pangkat kuadrat. 2 16 dikurangi kurangi 25 17 tambah 16 33 kurang Salah. 25 8. 6. 8. Keren. Tadi dia jawab 8 lu bilang salah gimana? Salah. Enggak, karena di jawaban di sininya 15. Kita salah ngitung, teman-teman. Bagaimana? Sorry. Bisa kita akui dia hebat. Oke, selanjutnya. Oke.
Barisan bilangan memiliki pola 1, 4, 9, 16. Tentukan suku ke N. 21. N? Suku ke N. N. Suku ke 6. Suku ke 6 dari barisan tersebut. Tiga puluh dua. 32. 32. Kamu berapa? 1, 4, 9, 16. 16. 21. Selanjutnya pasti 32. Berapa? Ini polanya tambah 3, Iya, tambah tambah 5, 3, tambah tambah 9, tambah 11. Tambah 2 kan? Ah, Plus kok tambah 2. Maksudnya plus 2 kan kayak Enggak, 3, ini tambah 5, 3, tambah 5. Enggak, bilangan ganjil ini. Iya. Atau enggak? Heeh. Tambah 5, tambah 7 dong. tambah 7, tambah 7, 32 tambah 9. Hah? Iya. Tambah 3, tambah Teman-teman, 5. ini ajang yang membuat saya secara nggak langsung terlihat Tambah 7, tidak seperti anak tambah IPA 9, ya, teman-teman, mohon maaf. tambah 11. Gitu kan? 32 bukan? 32. Iya, Tapi bukan? jawaban di sini ada 36. Iya. Out of 36. nowhere. 36. 36. 36. Coba hitung lagi deh. 36. Coba. Betul, 36. Babang Joseph. Oke, selanjutnya. Apa nama singkatan dari ASEAN? Associations of Southeast Asian Nation. Betul. Selanjutnya, apa syarat berdirinya suatu negara? Mempunyai wilayah dan rakyat. Betul. Dan Oke. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman. Dua-duanya. Apalah. Oke, berapakah faktor dari 6? Faktor? 3 Dari kali 6. 2. Faktor apa dulu nih? Faktor dari 6. 3 kali 2. 2 kali 3. Harus itu 2. Maksudnya harus 6-nya kayak gimana? 6 kayak gini ada tanda seru. 6 aja. faktorisasi atau faktor aja? Faktor aja, faktor dari Faktor. 6. Faktor 6 pasti 3 kali 2, kalau enggak 2 kali 3. Kalau disebutin dari awal, ada berapa aja? Angka berapa aja? Pelajaran SD. Oh, Nana. Bentar. Aku salah nulis. Apa? Ini enggak sih? Benar enggak sih? Nggak usah dihitung gitu sih. 6. 1, 2, Oh, 1 2 3. 3, 6. 6. Ya udah gitu doang. Oh, Ya udah. ya udah. Ya Jadi udah. poinnya kita kasih ke Kasih ke MC. Ya, oke. Selanjutnya. Which country is known as the land of the rising sun? Japan. Japan. Betul. Okay. How do you spell the word demands, a place where books are kept? What the hell? Okay. How do you spell? Spill? Spelling? Spill or spell? Spell the words demands, a place where book are kept. Is that a word or a sentence? Nah, actually? it's not a sentence, not a word, man. Is it a sentence? A place where book A are place. kept. A place. A place. A place where book Where are kept. book. A cap. A cap. Cap. Have what here? Cap. No, cap. What is cap? Cap. Kelp. Cap. Kelp. What? The fuck, guys? CALP. Cap. Cap. A place where book are kept. Kelp like this. Cap. Cap. Yeah. KEPT. Oke, aku ulang ya. How do you spell the Spell. word the word domains? A place where books are kept. So we need to find this stuff or something. A place. Jadi ini harus dijawab dulu tempatnya apa gitu. Iya.
Library. Yeah, of course. Like- Betul. I thought we need to Only- spelling I this think- whole No! sentence. Gue pikir kayak harus di spell library like LIBRIRY gitu kayak Cause Ya, spill or spell, I don't know. Spill or I'm spell. sorry. Oke, betul, library. Oke, ini selanjutnya asam klorida HCl memiliki pH yang sangat rendah. 1. no. Asam HCl sangat rendah. pH yang asam dong. Betul. Min 1. Di bawah Di bawah pH. 7. Betul, Joseph. I give up for that question. Dua-duanya sangat jago ya. Aku kalah deh kayaknya. Selanjutnya, Jepang dijatuhi 2 bom atom oleh Amerika Serikat. Peristiwa apa saja kah itu? Pengeboman di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Betul, rinci Guys, banget ya. I'm out of here right now. Keluar gue. Ada guys. So, selanjutnya PX dalam kurung PX. dalam kurung 25 dibagi minus 25 dibagi minus 5 sama dengan 100. Berapakah nilai P? Sorry. Tadi apa soalnya? PX dibagi PX. minus 5 sama dengan? PX dalam kurung 25 dibagi minus 5. Gimana sih? 25 Sama dengan 25 dibagi min 5. Min 20? sama dengan 100. Min 20? Betul! Oh my god, I'm so speechless. Kok bisa sih secepat itu? 25 bagi min 5 yang dikali berapa harusnya 100? 20? Benar. Oke. Min 5 dikali berapa sih? Keren banget sih sumpah. Udah habis. Sudah. Ih, nggak mau. Soalnya Soal habis tambahan cuma lagi ada nggak 20 sih? soal. Tambah lagi nggak sih? Yang soal? komen di sini boleh ntar diprotes ya ke tim di sini. Kurang banyak. Cuma berapa soal? Cuma 20 soal. Kurang banyak sih. Jago-jago. Semua kalian keren banget. Lain kali kalau Oke, ada bintang tamu pertanyaannya lagi. udah habis. Kita lagi hitung poin buat mereka, teman-teman. Pemenangnya ada Givas dari IPS dengan skor 10 poin dan Joseph dengan skor 9 poin. Cuma beda Tipis. satu ya. Soal apa tipis. yang gak kejawab ya? Kayaknya yang Tadi dia nggak kejawab ya? barisan bilangan ya sih? Bukan. Bukannya Joseph bener? 36 tadi ya? Yang mana ya? Ya nggak kejawab. Tadi kan 10 tambah 9. 19 11 1. kurang 1. Ayo. Dia nggak kejawab. Oh iya ya. Kayaknya soal yang mana ya? Let it flow. Ini Let kok it flow. deg-degan jadi Let panas it ya? flow. Oh jumlah abjad. Abjad. Oh udah Oh, dia enggak, benar, dia enggak dia benar, benar, dia ya dia benar. benar. Ya. Perubahan zat sih. Iya. Oh iya. Ada menguap. Udah. Aduh. Cuma beda Ya, satu, ya. tipis. Kalian keren Ya. semua. Oke, pemenangnya oleh Givas dan Terima kasih. hadiahnya kita dapat endorse-nya nanti. Dari siapa endorse-nya? Just kidding. Keren banget kalian. Terima Aku kasih. speechless Terima banget. kasih. Ini anak IP, biasanya kan anak IPA yang jago buat hitung-hitungan ya. Dan ternyata kalian cuma beda tipis banget. Oh. Literally. Oh my god. Mungkin itu dari pertanyaan Sama tadi. ini gak sih? Yang soalnya nggak kejawab tuh selain yang menguap yang ini yang 6 faktor. Iya, itu ya makanya 6 faktor. 6 faktor. Mau diulang. Kayaknya nggak usah deh, Kayaknya nggak usah tidak di. usah ya. Oke. Ya nggak usah diulang-ulang lagi. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya, keren tuh. Keren banget kalian, sumpah. Oke. Apalagi ya? Apalagi Kayaknya ya? udah ya, pertanyaan udah semua kalian habisin. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah nonton podcast yang seru banget hari ini. Walaupun cuman jawab soal, tapi literally kita bisa lihat potensi dari masing-masing. Bisa menambah pengetahuan kalian juga. Betul, dari anak IPS dan itulah perbandingan dari episode kemarin dan episode sekarang. Episode sekarang itu tentang IPA dan IPS. Semoga diskusi ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua untuk lebih baik lagi
Baik IPA maupun IPS memiliki keunikan masing-masing dan peran penting dalam membentuk cara kita untuk memahami dunia, teman-teman. Ingat, tidak ada satupun yang lebih baik dari yang lain. Semuanya bergantung pada minat dan tujuan kita masing-masing. Jika kamu menikmati pembahasan kita pada sore hari ini, kalian bisa follow akunnya Bisik Sanachi di Instagram dan Bisik Sanachi di YouTube. Oke, segitu aja podcast kita pada sore hari ini. Thank you so much guys. Makasih banyak udah datang di podcast ini. Thank you. Kalian keren. Diberi Iya, kesempatan untuk MC-nya juga revisi. keren, Applause buat teman-teman. kalian. MC-nya juga harus dikasih MC-nya applause lebih nih. keren. I'm so awkward banget sebenarnya. Oke, thank you banget ya teman-teman. Dan buat kalian, bye-bye. See you guys next episode.